Welcome back to my channel. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang TPS. Nah, hari ini yang akan kita pelajarinya adalah tentang kuantitatif. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Udah siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Perhatikan soal nomor 1 berikut. Di sini katanya jika 3A per B min 6A sama dengan 9, maka min A per B ditambah 2A sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita cek penyelesaiannya. Pertama, di sini persamaannya saya salin ulang ya. 3A per B min 6A sama dengan 9. Nah, kemudian si persamaan ini semuanya kita bagi dengan min 3. Yang ini 3A per B kalau dibagi min 3 berarti hasilnya jadi min A per B. Ini kalau dibagi min 3 berarti jadi plus 2A. Ini kalau dibagi min 3 berarti hasilnya min 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini tuh sudah menjadi soalnya ya. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 2. Perhatikan soal nomor 2 berikut. Di sini katanya jika P min 2Q sama dengan R dan P min R sama dengan 2, maka Q-nya berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita cek penyelesaiannya. Pertama, persamaan P min 2Q sama dengan R ini kita salin ulang. Kemudian yang ini R-nya saya pindah ruas ke kiri, yang min 2Q-nya saya pindah ruas ke kanan. Jadi P min R sama dengan 2Q. Nah, di sini kalau misal teman-teman perhatikan, diketahui di soal katanya P min R-nya sama dengan 2. Nah, ini nilai P min R sama dengan 2 ini kita tinggal substitusi saja ke sini, tinggal masukin ke sini. Berarti 2 sama dengan 2Q. Sehingga Q-nya sama dengan 1. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 3. Perhatikan soal nomor 3 berikut. Di sini katanya jika P-nya kurang dari 4 dan Q-nya lebih dari 6, maka jawabannya apa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita cek pembahasannya. Pertama, si P kurang dari 4 ini kita salin ulang ya. Kemudian, teman-teman di sini boleh diperhatikan ya, semua opsinya ternyata dia 10P. Karena ini semuanya 10P, yang ini semuanya saya kali 10. Berarti ini jadi 10P kurang dari 40. Kemudian, Q-nya katanya lebih dari 6. Di option, ternyata dia mintanya min Q. Berarti yang ini kita kali negatif saja. Berarti jadi min Q. Ini kalau dikali minus, tandanya berubah kurang dari min 6. Nah, kemudian ini kita tinggal jumlahkan saja. Berarti yang ini jadi 10P min Q. Ini ditambahkan 34. Berarti 10P min Q sama dengan, kurang dari 34. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang D. Nomor 4. Perhatikan soal nomor 4 berikut. Di sini katanya jika X plus Y sama dengan 4 dan 3X min Y sama dengan 4, maka jawabannya apa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita cek penyelesaiannya. Pertama, kedua persamaan ini kita salin ulang. Kemudian ini kita eliminasi. Kita tinggal tambahkan saja ya. X tambah 3X berarti ini jadi 4X. Yang ini 0. 4 tambah 4-nya 8. Berarti kita punya X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya sama dengan 2 ini kita masukkan. Mau ke atas atau ke bawah boleh. Misalkan saya masukkan ke atas. 2 ditambah berapa supaya 4. Nah, berarti dapat Y-nya 2. Kalau kita udah dapat X sama Y-nya, tinggal masukkan, tinggal cek saja optionnya. Misalkan yang A ini X-nya 3 salah ya. Yang B, Y-nya 1 juga salah. Yang C, X kali Y. 2 kali 2, ini hasilnya tidak 8. Yang D, 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, ini yang benar nih.
Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang D. Nomor 5. Perhatikan soal nomor 5 berikut. Di sini katanya jika A-nya lebih dari 0 dan B-nya kurang dari 0, maka jawabannya apa? Nah, kalau untuk soal ini gampang banget ya. Di sini katanya A-nya lebih dari 0, artinya A-nya positif, B-nya kurang dari 0, berarti B-nya negatif. Lihat optionnya, karena semuanya pembagian, berarti ini tinggal dibagi saja, positif dibagi negatif. Berarti hasilnya negatif. Nah, berarti jawabannya ini nih. Jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 6. Perhatikan soal nomor 6. Katanya di sini diketahui tabel rentang waktu yang diperlukan oleh 5 orang anak untuk berjalan menempuh jarak tertentu. Pertanyaannya, siapakah yang jalannya paling cepat? Nah, di sini ada waktu tempuh masing-masing orang. Kita tinggal hitung saja waktunya. Adrian misalkan dia berangkat dari jam 9 sampai jam 9.25. Berarti si Adrian ini dia menempuh perjalanan atau jarak selama 25 menit. Si Bagus dari 9.27 sampai 9.51, berarti dia menempuh perjalanan selama 24 menit. Kemudian si Ciko dari 9.52 sampai 10.09. Berarti dia menempuh perjalanan selama 17 menit. Denny, dia dari pukul 10.10 sampai 10.26. Berarti waktu tempuhnya 16 menit, sedangkan Erik dari 10.27 sampai 10.50. Berarti waktu tempuhnya 23 menit. Di sini karena yang ditanya yang jalannya paling cepat, artinya kalau paling cepat, waktu tempuhnya harus yang paling kecil. Berarti yang paling kecil ini ya. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang D. Nomor 7. Di sini katanya sebuah universitas menyelenggarakan lomba presentasi. Untuk penentuan juara, setiap pemakalah diberi skor dengan bobot sebagai berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, siapakah yang memiliki nilai tertinggi? Oke, di sini ada tabelnya, ada skor, ada bobot. Berarti nilai totalnya ini tinggal dikalikan saja. Ini kalau dikalikan yang atas ya, 5,5 kali 2,9 hasilnya 15,95. Yang ini kalau dikalikan 12,95. Yang ini kalau dikalikan jadi 11,89. Ini dikalikan hasilnya 12,32. Ini kalau dikalikan 18,45. Tapi ini teman-teman jadinya harus ngaliin satu-satu ya. Padahal kalau misalkan lagi ujian kan, waduh, agak sedikit merepotkan kalau misalkan ngalinya seperti ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Sebenarnya kalau untuk soal yang seperti ini, gampangnya teman-teman bisa kira-kira saja ya. Contoh misalkan, di sini ada 2,9. Nah, ini kita bulatkan aja nilainya mendekati 3 ya. Berarti ini anggap aja 3 dikali 5,5. Berarti kan hasilnya jadi 16,5. Di sini saya tulis sekitar, karena tadi kan 2,9, artinya dia lebih kecil sedikit dari 16,5. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, 3,7-nya kita bulatkan aja ke atas, ini jadi 4. 4 dikali 3,5, ini ngitungnya lebih gampang kan ya. Berarti jadi sekitar 14 ini. 4 kali 3,5 sekitar 14. Artinya nilai yang sebenarnya ini di bawah 14 sebenarnya. Kemudian yang ini juga sama, ini 2,9-nya kita bulatkan ke atas, 3 ya. 3 dikali 4,1, berarti jadi 12,3. Masih di bawah sedikit dari 12,3. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini 2,2 sama 5,6, yang ini saya bulatinnya ke atas deh, ini jadi 6. 6 dikali 2,2, hasilnya sekitar 13,2. Karena ini tadi saya naikin, berarti ini nilainya juga masih di bawah 13,2 sebenarnya. Ini ada 4,5, ada 4,1. Nah, ini yang saya bulatin yang ini. 4,1-nya saya bulatin jadi 4. 4 dikali 4,5. Nah, ini sekitar 18. Nah, jadi dari angka-angka ini kan udah kelihatan ya. Nilai yang paling besarnya ini 18. Nah, ini hasil perkiraan ini cocok nggak sih dengan hasil yang sebenarnya? Ya, teman-teman boleh urutkan. Misal ini ke 1 ya, dari yang terbesar nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek hasil perkiraannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata hasil kita ngitung yang sebenarnya dengan hasil perkiraan ini hasilnya sama.
Nah, jadi ini lebih mudah ya teman-teman. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang E. Nomor 8. Di soal nomor 8 ini katanya ada 5 orang membaca 2 jenis buku yang sama dengan waktu membaca seperti dalam tabel berikut. Pertanyaannya, siapakah yang kecepatan membaca per bukunya paling rendah? Nah, di soal ini teman-teman bisa melihat sendiri tabelnya seperti apa. Yang jelas di sini Andin katanya dia membaca 2 buku dalam waktu 4 hari. Berarti kalau dirata-ratakan, ini kita tinggal bagi saja 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berarti hasilnya 2. Nah, apa arti angka 2 ini? Artinya, Andin dia membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan 1 buah buku. Kemudian di sini Budi, dia membaca 6 buah buku dalam waktu 5 hari. Kita tinggal bagi 5 dibagi 6, hasilnya 0,83. Nah, artinya Budi dia membutuhkan waktu 0,83 hari untuk menyelesaikan 1 buah buku. Cinta di sini membaca 3 buah buku dalam waktu 3 hari. Tinggal dibagi, artinya Cinta butuh waktu 1 hari untuk menyelesaikan 1 buah buku. Dodi membaca 4 buku dalam waktu 6 hari. Tinggal dibagi, 6 dibagi 4, hasilnya 1,5. Artinya Dodi butuh waktu 1,5 hari untuk menyelesaikan sebuah buku. Kemudian Eman di sini, dia membaca 5 buah buku dalam waktu 9 hari. Berarti, tinggal dibagi ya, 9 dibagi 5. Berarti di sini dia butuh waktu 1,8 hari untuk menyelesaikan 1 buah buku. Nah, di sini yang ditanyanya adalah kecepatan membaca per bukunya paling rendah. Artinya, kalau di sini yang ditanya paling rendah, artinya kita cari yang angkanya paling besar. Artinya kalau misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 buah bukunya semakin lama, artinya dia kecepatan membaca bukunya paling rendah. Nah, dari angka-angka ini teman-teman bisa melihat angka yang paling besar itu adalah Andin ya. Sehingga di sini Andinlah yang kecepatan membaca per bukunya paling rendah. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang A. Soal nomor 9. Di sini katanya perpustakaan daerah buka setiap hari. Berikut adalah daftar buku yang dipinjam di perpustakaan tersebut dalam 2 minggu terakhir. Jika total buku yang dipinjam sebanyak 240 buah, berapa rata-rata buku yang dipinjam per hari pada minggu pertama? Di sini teman-teman bisa ngelihat tabelnya seperti apa. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja ya, karena di sini katanya jumlah buku yang dipinjamnya sebanyak 240 buah. Ini kita jumlahkan 30 tambah 30. Nah, ini karena tidak diketahui, kita misahkan dengan X. Tambah X, tambah 10, tambah 35, tambah 30, tambah 30, tambah 25, tambah 25, tambah 5. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya 240. Nah, ini ruas kiri tinggal dijumlahkan saja. Hasilnya jadi X plus 220 sama dengan 240. Sehingga X-nya adalah 20. Di sini, karena yang ditanyanya adalah rata-rata buku yang dipinjam per hari pada minggu pertama, berarti minggu pertama yang ini kita jumlahkan semua. 30 ditambah X-nya ini 20 berarti ya, ditambah 35, ditambah 30, ditambah 25. Kemudian kita rata-ratakan, berarti karena dalam 1 minggu berarti kita bagi 7, ditambah 7 seperti ini. Ini kita jumlahkan saja, hasilnya 140 dibagi 7, berarti hasilnya 20. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang D. Nomor 10. Sebuah kedai minuman yang baru saja dibuka selama seminggu katanya sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya. Jika setiap pembelian green tea dan Ovomaltine diberikan diskon sebesar 10%, sementara Thai tea, cafe latte, dan mojito diberikan diskon sebesar 20%. Menu apakah yang memberikan keuntungan paling sedikit? Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Di sini green tea katanya modalnya 15.000, harga jualnya 20.000. Tapi ini belum didiskon ya. Diskonnya 10%. 10% dari 20.000 kan 2.000 ya. Ini kita potong 2.000. Berarti sebenarnya harga jualnya 18.000. Ini juga sama, Ovomaltine diskonnya 10%, dipotong 2.000. Berarti jadi 18.000 juga. Si Thai tea 20.000 diskonnya 20%. 20% dari 20.000 berarti 4.000, dipotong 4.000.
Berarti sekarang harga jualnya 16.000. Cafe latte juga diskonnya 20%. 20% dari 25.000 berarti 5.000. Dipotong 5.000 berarti harganya 20.000. Si Mojito juga diskonnya 20%. 20% dari 15.000 berarti 3.000. Ini dipotong 3.000 berarti jadi 12.000. Kemudian green tea dia modalnya 15.000 dijual 18.000. Berarti dapat untung 3.000. Terus si Alpha Maltin modalnya 17.000 dijual 18.000. Untungnya 1.000 berarti Thai tea modalnya 14.000 dijual 16.000. Dapat untung juga 2.000. Si Cafe Latte modalnya 18.000 dijual 20.000. Berarti untungnya 2.000 juga. Si Mojito modalnya 10.000 dijual 12.000. Berarti untungnya 2.000. Nah sekarang yang ini dengan ini kita tinggal kalikan karena ini jumlah penjualannya ya. Nanti kalau dikalikan ini jadi 330.000, yang ini jadi 80.000, yang ini 300.000, yang ini 220.000, yang ini 200.000. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, ternyata yang keuntungannya paling kecil itu adalah si Alpha Maltin. Berarti jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, teman-teman boleh klik like-nya dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain. Biar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, thank you for watching and don't forget subscribe.